Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabar? Pada sehat, Mbok? Alhamdulillah, agar pada sehat. Nah, wis pada kerja apa hari ini? Ini hari Selasa. Kita sama-sama akan berdiskusi tentang ini yang lagi rame banget itu yang udah selesai. Kemarin ngurusi politik, ini sekarang ngurusi kuburan. Sing ribut masalah kuburan ya wong NU. Ya, yang ribut masalah kuburan itu orang NU. Kerengan karo habaib, kiai karo habaib, kerengan. Ya Allah, Rabbi. Kenapa bisa begitu? Coba kita bahas sama-sama ya. Nah, orang Muhammadiyah itu nggak ada tuh ribut-ribut masalah kuburan. Ya, atau belum ada atau apa enggak tahu saya. Ya, yang pertama di kelompoknya Muhammadiyah itu nggak ada ribut-ribut masalah kuburan. Di kelompoknya Salafi juga nggak ada ribut-ribut masalah kuburan. Yang paling banyak ribut masalah kuburan ya neng wong NU, kelompoknya NU yang paling banyak ribut. Nah, bahkan sekarang muncul laskar yang gigih, yang itu apa namanya nyariin makam-makam palsu kemudian dibongkar. Kenapa bisa seperti itu? Ya sederhana saja sebenarnya. Kenapa ribut-ribut masalah kuburan itu hanya ada di NU, di Muhammadiyah nggak ada, di Wahabi nggak ada, di mana lagi itu? Kayaknya di CNN ada itu. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi, karena orang Muhammadiyah itu warganya nggak seperti warga NU. Orang Muhammadiyah itu nggak pernah mengkeramatkan kuburan. Iya kan, nggak ada kuburan yang dianggap keramat oleh orang Muhammadiyah. Begitu juga oleh orang Wahabi, itu nggak ada yang dianggap keramat. Bahkan saya lihat di beberapa dokumen ya, kuburannya Ahmad Dahlan, itu yang satu masa dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mohon maaf. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang satu masa dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu kuburannya biasa baik, biasa saja. Nggak ada yang mengkeramatkan kayak mana, kayak kuburannya itu Kiai-Kiai NU itu nggak ada. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Yaitu karena tradisi warga orang Muhammadiyah, tradisi warga Muhammadiyah itu tidak seperti tradisi warga NU. Warga NU itu termasuk orang-orang yang satu suka ziarah kubur. Setelah itu suka mengkeramatkan kubur-kuburnya orang alim, kubur-kubur yang dianggap kuburnya para wali itu selalu dianggap keramat, sehingga sering berziarah ke situ, banyak yang datang ke situ, banyak yang tidak hanya sebatas ziarah, tetapi apa istilahnya sih namanya, ngalap berkah itu kan, mencari keberkahan dari apa namanya, kesolehan para wali yang ada di makam itu, gitu. Orang bilang katanya ngalap berkah gitu. Apa ada yang salah dari perbedaan apa namanya, perbedaan karakter warga Muhammadiyah dan warga NU? Ya nggak ada yang salah. Warga Muhammadiyah dengan karakter tidak
tidak terlalu mengkeramatkan kubur-kubur tertentu, yaitu urusannya warga Muhammadiyah. Warga NU dengan karakter suka mengkeramatkan makam-makam para wali tertentu, yaitu karakternya orang NU memang. Hanya saja karakternya warga NU itu sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak akan dunia itu. Olehnya itu warga NU itu sering ditipu gitu. Ya gimana coba bayangin. Sekarang gini, kita ulas bareng-bareng. Di salah satu makam yang katanya makam wali, kemudian dikeramatkan, dibangunlah makam tersebut. Di makam itu orang-orang bisa berziarah banyak sekali karena memang karakternya warga NU itu punya keyakinan ngalap berkah itu, artinya mencari keberkahan dengan berziarah kemana? Ke makamnya para wali itu. Nah, itu kan mereka kan punya keyakinan nanti kalau pulang dari makam, kalau sering ziarah ke sana, hajatnya itu akan mudah terkabul, doanya akan mudah terkabul. Itu biasanya. Biasanya kayak gitu. Itu warga NU keyakinannya. Sehingga dimunculkanlah banyak makam-makam palsu di situ. Karena banyaknya orang yang ke sana, ke makam-makam keramat, kemudian dikasih kotak amal. Mungkin ada yang pakai karcis. Dan biasanya karena saking takdimnya orang warga NU itu kepada para wali, itu datang yang ngasih ke kotak amal. Ya minimal 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Bayangin kalau sehari orang itu yang datang ke situ, kemudian masing-masing itu masukin 10.000, nah udah berapa itu pendapatannya sehari? 10.000 kali 1.000 ada udah 10 juta sehari, 10 juta. Aduh kacau 10 juta itu sehari. Nah ini kan karena karakter. Apa itu salah? Ya nggak salah juga. Yang salah itu yang nipu itu. Yang nipu bikin makam-makam palsu, kemudian dikeramatkan, kemudian taruh membuat kotak amal. Ini yang kita heran itu kan ya. Jangankan itu makam yang dilabeli dengan makam para wali misalnya. Ini mohon maaf ya, saya bukan merendahkan para wali atau apa, enggak ada. Saya hanya mengatakan bahwa karakter-karakter seperti ini adalah karakter yang sering bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Itu saja yang saya maksudkan. Iya. Jadi ada orang, jangankan makam ya, dengan label makam para wali ya. Kemarin yang masyarakat kita khususnya di tanah Jawa, mohon maaf itu kan keseringnya itu terjadi di sana. Yang kemarin viral itu gara-gara bambu yang katanya bisa mengeluarkan air itu. Bambu cur, kemudian diam lagi, nanti kalau udah penuh muncul lagi cur gitu. Aduh, ada orang datang pada ngalap berkah ke sana, katanya satu keajaiban gitu. Padahal itu buatannya orang yang dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian bisa mengeluarkan air. Aduh. Ini kan bukti nyata bahwa karakter orang-orang tertentu itu adalah mudah sekali terkagum-kagum dengan hal-hal yang ajaib gitu. Itu bukan makam ya, kemudian datang
kan itu banyak yang datang kan, tahu kan itu yang viral itu banyak yang datang. Kemudian di situ ditaruh kotak amal, orang pada naruh itu 1.000, 20.000, 10.000, banyak banget itu. Ya banyak uangnya itu yang ini. Itu kan karakternya orang Jawa kayak gitu. Entah itu warga NU atau bukan saya tidak tahu. Cuma biasanya orang-orang seperti itu cenderungnya ya jadi warga NU, simpatisannya itu ke NU. Ke Muhammadiyah nggak bisa, karena kalau orang Muhammadiyah itu orang Muhammadiyah itu nggak percaya hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, biasanya gitu. Nah, terus ada lagi kejadian dulu, dukun Ponari. Masih ingat kan kejadiannya dukun Ponari itu? Tahun berapa itu, saya lupa itu. Dukun kecil Ponari yang gara-gara katanya dapat batu dari langit, batu apa? Batu petir katanya. Batu petir bio, orang ribuan orang datang ke sana tiap hari. Sampai dukun Ponari ini bisa bisa beli tanah, bisa beli apa. Aduh, ada saja. Jadi ya teman-teman itu ya, teman-teman. Jadi kenapa ada perbedaan antara karakter warga Muhammadiyah dengan warga NU, sehingga kenapa permasalahan masalah kuburan, masalah makam itu yang rame, yang gaduh ya hanya di kalangan warga NU dengan para habaib, para kiai. Itu ya kiai-kiainya kiai NU, habaib juga ya. Pengakuan kiai NU apa Habib orang NU gitu kan. Kenapa Habib mengakunya orang NU? Kalau dia ngakunya ke orang Muhammadiyah nggak laku, gitu, nggak laku. Udah. Orang Muhammadiyah itu orang yang nggak mengkeramatkan makam. Sekarang misalnya orang Habib ini ngomong ngakunya Muhammadiyah gitu kan. Kemudian bikin makam disembah-sembah gitu, dikeramatkan, bukan disembah-sembah, maksudnya dikeramatkan gitu kan, dijuarai, dikeramatkan, dibikin bagus dan seterusnya. Orang Muhammadiyah nggak akan datang gitu. Aduh, karena ngalap berkah di kalangan orang Muhammadiyah itu nggak berlaku. Ngalap berkah itu hanya berlaku di kalangan orang-orang NU. Mungkin kayak gitu mungkin ya. Nah, tapi ini analisa saja ya. Bisa salah, bisa benar. Mohon maaf kalau salah ya. Eh, jadi ramenya polemik masalah nasab, polemik masalah makam itu kan. Kemudian penyimpangan-penyimpangan sejarah ya, yang dilakukan oleh para habaib itu ya karena mereka-mereka itu apa namanya apa sih namanya itu mengambil kesempatan karena karakternya warga NU itu mudah takdim, satu, mudah takdim kepada orang-orang alim, mudah apa namanya mengkeramatkan tempat-tempat tertentu, makam-makam tertentu, kemudian apa lagi? Itulah kurang lebihnya itu. Jadi ini satu hal yang memprihatinkan ya. Olehnya itu ya kita sebagai warga ini sudah kita cerdas ya, kita cerdas saja, kita ya takdim aja gitu, nggak usah terlalu berlebihan gitu. Kalau mereka punya harus dikritik ya dikritik aja gitu. Kalau punya kekeliruan ya dijauh apa namanya punya perilaku-perilaku yang nggak sesuai syariat, jangan terus kita karena menganggap dia wali kemudian semuanya bisa dibenarkan ya nggak bisa gitu kan. Atau menganggap dia itu keturunan nabi misalnya kemudian perilakunya baik atau buruk, seburuk apapun bisa dibenarkan ya enggak seperti itu juga. Oke, kita jadi orang cerdas sekarang. Aduh. Oke, teman-teman, sekian aja. Eh, mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera, tetap utuh sampai hari kiamat dan mudah-mudahan
dimunculkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, ya mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang hendak mengacaukan negeri ini, hendak menghancurkan negeri ini, baik itu orang dari dalam maupun dari luar. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.